Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. He Caito mengangguk dan berkata, ya, ini formasi benteng, juga dikenal sebagai benteng alat jiwa. Alat jiwa berjenis baju besi saat ini melindungi tubuhnya, yang secara tajam meningkatkan pertahanan. Selain itu, beberapa alat jiwa melengkapi seluruh tubuhnya. Ada juga beberapa alat jiwa tambahan untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Mempertimbangkan semua ini, baik pertahanan dan serangan seorang insinyur jiwa akan meroket. Mereka akan dapat menggunakan banyak kekuatan untuk sementara waktu. Di bawah 7 cincin, seorang master jiwa tidak akan cocok untuk seorang dengan peringkat yang sama menggunakan benteng alat jiwa. Mata Yu Hao melebar dan rasa khawatir muncul saat melihat Susansi yang berada di arena. Kenapa guru tidak pernah memberitahuku tentang ini? Yu Hao bertanya terkejut. He Caito tertawa dan berkata, benteng ala jiwa menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Hanya setelah mendapatkan cincin ketiga, kamu dapat sepenuhnya menampilkan kekuatannya. Tingkat kekuatan jiwamu saat ini terlalu rendah. Kamu belum bisa menggunakannya. Selain itu, guru tidak terlalu menyukai hal semacam ini. Mata Yu Hao membelalak dan dia bertanya kenapa. He Caito menjawab, saudara junior, pikirkan saja. Selain kekuatan serangan dan pertahanan yang hebat, perasaan lain apa yang kamu rasakan dan dapatkan dari benteng ini? Yu Hao berpikir sejenak, lalu berkata, ini dapat diandalkan dan stabil. He Caito menyahut, tapi itu sangat menghambat pergerakan. He Caito melanjutkan, benteng alat jiwa harus menampilkan banyak alat jiwa, termasuk formasi untuk memulihkan kekuatan jiwa seseorang. Berat dan volume peralatan akan sangat meningkat, namun rencana tentara atau prajurit tertinggi yang kita kembangkan tidak akan menggunakan semacam ini. Yu Hao tercerahkan. Kali ini tekanan besar membebani pundak mereka, tetapi mereka terus-menerus belajar hal-hal baru dari pertempuran nyata ini. Setelah melihat si Tuyu berdiri di panggung yang dilengkapi dengan benteng alat jiwa, Yu Hao tenggelam dalam pikirannya. Dunia alat jiwa penuh dengan misteri. Sementara keduanya berbicara, pertempuran di panggung juga telah dimulai. Dibandingkan dengan si Tuyu, Susansi tampak sangat lemah. Dia hanya memegang perisai penyusuan Wu di tangannya, dan dengan malas berdiri diam. Dia bahkan belum melepaskan keterampilan jiwanya. Ketika wasit mengumumkan awal pertandingan, dia maju dengan langkah besar dengan cerutu tipis di mulutnya. Si Tuyu mengangkat kedua tangannya ke 6 pipa logam di masing-masing lengannya, mulai memancarkan cahaya putih yang kuat. Bola cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya langsung meluncur keluar darinya. Setiap bola cahaya cukup besar untuk menjadi ancaman. Itu dengan marah menuju Susansi. Itu adalah meriam jiwa berlaras 6. Ini sangat kuat di antara alat jiwa dari peringkat keempat, dan dapat menekan beberapa ribu tentara di daerah tertentu dalam satu waktu. Namun, kelebihan dan kekurangan dari alat ini sangat jelas. Poin kuatnya terletak pada kekuatan penghancur, jangkauan luas, dan kekuatan serangan tinggi. Namun, ada satu kelemahan penting, itu menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa. Seorang insinyur jiwa kelas 4 dapat menggunakan meriam jiwa 6 laras selama 5 menit paling lama, sebelum mereka harus berhenti untuk memulihkan kekuatan jiwa mereka. Menghadapi serangan ini, Susansi menggunakan cara paling sederhana untuk menghadapinya. Menghadapi serangan habis-habisan dari meriam jiwa berlaras 6, satu-satunya jalan keluar bagi sebagian besar leluhur jiwa adalah berlari sejauh mungkin. Meriam jiwa tidak bisa menyerang dari jarak terlalu jauh. Jangkauan serangannya kurang lebih hanya sekitar 100 meter. Namun saat ini mereka berada di panggung pertempuran dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Selain itu, bahkan jika dia mulai berlari,
Susansi tidak akan bisa berlari lebih cepat dari serangan ala jiwa yang terbuat dari kekuatan jiwa. Dia mengangkat perisai penyusuan Wu dan meletakkannya di depan tubuhnya. Setelah itu dia berjongkok, benar-benar menyembunyikan dirinya di balik perisainya. Ledakan kuat terus-menerus menghantam perisai Suan Wu-nya. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya hitam menyebar. Susansi tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan pasif. Dia tidak bergeming dari posisi aslinya, namun perisai penyusuan Wu tampak seperti benteng yang tak tertembus. Bahkan tidak ada goresan sedikit pun. Sang Yue yang telah mencapai ruang tunggu membuka matanya lebar-lebar dan mengutuk dengan marah. Bajingan! Kekuatan serangan meriam jiwa 6 laras bahkan lebih tinggi daripada pedang bilahnya. Namun bahkan di bawah rentetan ini, Susansi tidak bergeming. Karena itu, ketika dia melarikan diri darinya sebelumnya, itu hanyalah umpan. Sungguh kekuatan pertahanan yang luar biasa. Mata si Tuyu menyusut saat dia merasakan tekanan besar membebani dirinya. Mereka berdua leluhur jiwa. Dia seharusnya memiliki keuntungan besar ketika bertarung di panggung dengan benteng ala jiwanya. Seharusnya seorang guru jiwa pertahanan sepenuhnya ditekan dan dikalahkan. Tetapi bahkan dengan rentetan gila ini, dia tidak bisa membuat Susansi mundur sedikit pun. Tentu saja ini bukan batas keterampilan si Tuyu. 3 pipa logam tebal keluar dari bahunya. Dan dengan cepat menyesuaikan posisi, beberapa bola putih berukuran kepalan tangan melesat ke langit dengan perhitungan lintasan akan mengarah ke Susansi yang bersembunyi di balik perisai. Si Tuyu berhenti. Susansi mengambil keuntungan dari jeda ini dan berdiri. Pada saat ini dia tidak bisa mendapatkan deteksi spiritual Yu Hao. Karena itu dia mengambil tindakan ketika dia merasa bahwa tidak ada serangan yang mengenai perisainya. Dia berlari maju segera setelah dia berdiri, dan cincin jiwa keduanya juga menyala. Jika 6 bola putih di udara terus mengikuti lintasan asli mereka, mereka akan benar-benar mengenai Susansi. Namun tampaknya itu telah mengunci target mereka. Itu mengubah lintasan dan mulai mengejarnya, tapi Susansi yang bergegas maju belum menyadari apa-apa. Saya pasti akan menang. Kapanpun dan dimanapun si Tuyu ada dalam situasi seperti ini, dia selalu mendapatkan kemenangan. Semua pipa logam yang membentuk benteng ala jiwanya tiba-tiba menyala. Seluruh tubuhnya sangat terang benderang sehingga seolah-olah dilapisi api putih. Lusinan lampu putih meledak dan melesat ke arah Susansi. Pada saat ini, di ruang tunggu BB tiba-tiba berkata kepada Yu Hao dengan suara rendah, "Perhatikan baik-baik." Suaranya belum memudar ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi di panggung. Menghadapi rentetan serangan serentak dari depan dan belakang, Susansi tampaknya menemui jalan buntu. Jika dia menggunakan perisainya untuk memblokir serangan dari depan, dia tidak akan bisa menahan serangan dari belakang dengan benar. Susansi menggandakan kecepatannya dalam sekejap. Para penonton hanya melihat kilatan dan tubuhnya menghilang. Dia meninggalkan puluhan bayangan dan 2/3 dari sinar cahaya dan peluru yang datang dari depan hilang. Selain itu, 4 bola putih di belakangnya dihancurkan oleh serangan yang baru saja dia hindari. Bukan itu saja, perisai penyusuan Wu pecah dan terbelah menjadi banyak perisai kecil seukuran telapak tangan saat mereka tersebar ke segala arah. Setiap perisai secara akurat melindunginya dari serangan yang tidak bisa dihindari. 2 bola putih di bagian belakang tidak terkecuali. Ledakan dahsyat bergema di sekelilingnya, namun tidak satu pun serangan mengenai tubuhnya. Dengan gerakan yang tiba-tiba ini, Susansi telah menghindari api besar dan tiba di depan si Tuyu. Si Tuyu sangat terkejut bagaimana bisa master jiwa tipe pertahanan bergerak begitu cepat. Tapi dia masih seorang kapten Akademi Yunlao. Meskipun terkejut, dia tidak lupa untuk menyerang dengan benteng ala jiwanya. Meriam jiwa terkonsentrasi tingkat 4 menyala. Dia belum pernah menggunakannya sebelumnya karena konsumsi kekuatan jiwa yang berlebih. Tetapi pada saat ini, dia mengerahkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya yang diperkuat oleh jiwa bela diri di belakang punggungnya
dan menuangkannya ke dalam meriam jiwa yang terkonsentrasi. Semua orang bisa melihat mulut meriam mulai menyala. Cahaya putih yang keluar dari meriam tiba-tiba mulai menjadi gelap. Si tuyul menyerang. Pada saat ini, jika seseorang dapat melihat ekspresi Susansi dari dekat, mereka akan melihat bahwa ekspresi riangnya telah menghilang. Alih-alih cahaya dingin menyinari matanya, semua perisai kecil yang tersebar bersatu kembali sekali lagi ke dalam perisai penyusuan Wu. Kemudian ketika meriam jiwa terkonsentrasi peringkat 4 menembak, dia mengambil langkah cepat menghindar. Namun ternyata itu mengunci musuh. Tetapi dengan gerakan ini, Susansi tidak akan menerima serangan langsung. Pada saat yang sama, perisai penyusuan Wu merilis cahaya hitam saat berubah menjadi cermin yang bersinar, menyebabkan serangan cahaya putih menyala dipantulkan ke pelindung di atas panggung. Setelah memantulkan serangan, ia menerkam maju seperti singa dan dengan kejam menabrak benteng ala jiwa si tuyul dari samping. Dengan ledakan, si tuyul dikirim terbang. Si tuyul menghantam penghalang cahaya pelindung dan jatuh ke tanah. Setelah menggunakan benteng ala jiwa, berat si tuyul telah melampaui 250 kg. Tetapi ketika Susansi memukulnya, ia segera dikirim terbang tanpa perlawanan sedikit pun. Itu benar-benar tabrakan yang indah. Pertarungan kekuatan kasar murni. Susansi yang berdiri di ujung panggung sekali lagi tersenyum riang. Dia melihat ke ruang tunggu Yunlao Akademi dan berkata kepada Ma Yingjun yang tercengang, "Aku tidak menipumu kan? Aku meringankanmu." Ya. Ma Yingjun mengangguk berulang kali. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Xiao Xiao berkata dengan suara rendah, "Senior Susansi, sebenarnya sekuat ini." Sampai sekarang, Susansi tidak pernah meninggalkan kesan mendalam pada anggota lain. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru jiwa tipe pertahanan. Tidak akan mengharapkan dia memiliki keterampilan yang meledak-ledak atau kuat. Di pikiran anggota lain, ia hanya menghabiskan sebagian besar waktunya mengganggu Jiang Nanan. Namun hari ini, setelah dia mengalahkan 3 lawan berturut-turut, semua orang dapat melihat kekuatan aslinya. Dia mengalahkan insinyur jiwa kelas 4 saat menjadi leluhur jiwa dengan 4 cincin jiwa. Ini saja sudah cukup menunjukkan kekuatan aslinya. Belum lagi dia dengan mudah mengalahkan 3 lawan berturut-turut. Bebe tersenyum tipis dan berkata, "Karena dia selalu bertindak memalukan, kalian pasti lupa. Ketika memasuki akademi, dia sudah berada di tahun ke-6. Jika kalian memikirkannya, dia seharusnya sudah memasuki halaman dalam sekarang. Namun, dia begitu cinta mati pada Nanan, sehingga dia sengaja menurunkan nilainya. Saya ingat gurunya sangat marah sehingga mereka hampir meludahkan darah. Selain itu, dia adalah master jiwa tipe pertahanan paling berbakat yang pernah aku lihat. Siapapun akan membayar harganya karena memandang rendah dirinya. Di antara kelompok kita yang terdiri dari 7 orang, ia menempati urutan pertama dalam hal tingkat kultivasi. Lagi pula, kalian tidak bisa mengukur kekuatan siswa Akademi Shrek hanya dengan jumlah cincin jiwa saja kan?" Bebe berbicara yang sebenarnya. Tidak bisa mengukur kekuatan siswa Akademi Shrek dengan hanya melihat jumlah cincin jiwa yang mereka miliki. Susansi telah memasuki akademi ketika dia masih sangat muda. Dan ketika dia berusia 15 tahun, dia bisa lulus dari halaman luar dan mengikuti tes untuk memasuki halaman dalam. Orang bisa membayangkan seberapa tinggi kultivasinya. Bagaimana bisa seseorang yang disebut sebagai jenius nomor 1 di halaman luar bersama Bebe? Begitu sederhana. Jiwa bela diri penyusuanku Misterius Susansi adalah salah satu jiwa bela diri tipe pertahanan terkuat di generasinya. Jiwa bela diri ini memungkinkan pemiliknya untuk memiliki pertahanan yang kekal dan abadi. Selama bertahun-tahun, Bebe belum pernah mendengar ada mahasiswa yang mampu menembus pertahanan Susansi. "Saudaraku, kau harus menepati janjimu." Susansi memberitahu si tuyul. Si tuyul telah jatuh dari panggung, perlahan bangkit dengan susah payah. Dalam keadaan seperti ini, bisa dikatakan bahwa Susansi telah mengalahkan tim yang terdiri dari 7 orang sendirian. Pemenangnya adalah Akademi Shrek. Segera setelah wasit mengumumkan pemenangnya, hadirin bersorak-sorai. Masa yang kecewa telah benar-benar mengubah sikap mereka.
Bahkan jika Susansi telah menggunakan tipu daya dalam 2 pertandingan pertama, dia telah bertarung dengan adil dan jujur di pertandingan terakhir. Meskipun mereka tidak tahu kemampuan seperti apa yang dia gunakan, fakta bahwa Akademi Shrek telah memperoleh kemenangan hanya dengan 1 peserta tidak dapat disangkal. Tidak ada yang duduk di area istirahat Akademi Teknik Kekaisaran Ryu berani mengucapkan sepatah kata pun ketika mereka melihat bahwa siswa yang dikirim oleh Akademi Shrek hanyalah leluhur jiwa. Mereka tidak menganggapnya terlalu serius. Oleh karena itu mereka menerima pukulan psikologi besar ketika mereka melihat penampilannya yang mendominasi. Xiao Hongchen mengerutkan alisnya. Tidak ada yang tahu apa yang difikirkannya. Gadis muda yang duduk di sampingnya berbisik, "Kakak laki-laki, apa yang kamu pikirkan? Jika kita mengambil alih tempatnya, kita akan bisa melakukannya juga kan?" Xiao Hongchen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu. Kita berdua adalah master jiwa dan insinyur jiwa. Saat bertarung, kita akan terus mengkonsumsi kekuatan jiwa kita. Dalam pertempuran 1 lawan 1, tidak ada waktu untuk istirahat. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengalahkan 7 lawan dengan terus mengkonsumsi kekuatan jiwamu?" Gadis muda itu berkata dengan agak enggan, tapi dia juga tidak mengalahkan 7 lawan. Dia hanya bertarung 3 kali. Xiao Hongchen berkata, "Tapi dia masih berhasil menang. Apakah kamu melihat gerak kaki yang dia gunakan tadi?" Gadis muda itu terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Itu terlalu mendadak, saya tidak bisa melihatnya." Xiao Hongchen menghela nafas dan berkata, "Aku juga tidak tahu." Dan meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menghindari serangan ketika dia menggunakan gerakan kaki itu membuat tulang belakangku menggigil. Selain itu, selama 3 pertandingan, ia hanya menggunakan 2 keterampilan jiwa, tepatnya keterampilan kedua dan keempat. Dia bahkan tidak perlu menggunakan 2 yang tersisa. Dari awal hingga akhir, dia memberi kesan melakukannya dengan setengah hati. Tetapi terlepas dari semua itu, dia masih berhasil menang. Seseorang yang memiliki kebijaksanaan besar sering kelihatan lamban. Orang itu pasti adalah master jiwa tipe pertahanan tingkat atas. 5 tahun kemudian, kita harus menghadapi lawan yang kuat ini." Gadis muda itu terkekeh dan berkata, "Moralmu mendapatkan pukulan besar. Saya tidak berpikir moralmu pernah goyah. Tidak peduli siapa lawanmu, kamu selalu yakin dengan kemenanganmu sendiri." Xiao Hongchen tertawa, "Baiklah, kamu tidak salah. Saya benar-benar ingin pertarungan yang bagus sekarang. Aku bertanya-tanya, apa kekuatan sebenarnya dari bocah itu yang di pertandingan pertama?" Gadis muda itu mendengus dan berkata, "Bocah itu tidak mungkin benar-benar memiliki cincin jiwa 600.000 tahun kan? Bagaimana menurutmu?" Xiao Hongchen bertanya sambil tersenyum. Gadis muda itu menjulurkan lidahnya dan berkata, "Saya pikir itu tidak mungkin." Susansi kembali ke teman-temannya dengan ekspresi puas di wajahnya. Semua orang dengan hangat mengucapkan selamat kepadanya. Bagaimanapun, itu adalah kemenangan pertama mereka di babak ini. "Senior Su, saya tidak berharap kamu begitu kuat." Xiao Xiao menatap Susansi dengan penuh semangat. "Nanti kamu harus memberiku beberapa petunjuk tentang pertahanan. Bahkan jika 3 kuali penghancur kehidupanku adalah tipe jiwa bela diri kontrol, itu yang paling unggul di pertahanan. Tentu, saya selalu senang membantu sesama siswa." Susansi berkata dengan puas. Guru Wangyan berdiri dan menepuk bahu Susansi. Ayo pergi." Setelah itu ia memimpin tim. Anggota Akademi Shrek sekali lagi meninggalkan Starlo Plaza di bawah pengawasan semua yang hadir. Di tembok kota, di pusat kota, Kaisar juga berdiri. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia bergumam, "Jadi itu anak laki-laki ini, saya tahu siapa dia. Dan dia benar-benar punya nyali besar. Meskipun memalukanku seperti ini, dia tetap datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Pokoknya sayang sekali." Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Kaisar menuju ke bagian dalam kota. Sepertinya dia juga tidak tertarik menonton pertandingan berikutnya. Di luar Starlo Plaza, Yu Hao tiba di samping Guru Wangyan dan bertanya dengan suara rendah, "Guru Wangyan, bukankah kita harus melihat pertandingan berikutnya? Paling tidak kita harus menonton pertandingan Akademi Teknik Ryu.
Mereka berada di kelompok kedua dan juga akan bertarung hari ini. Guru Wang Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab, daripada membuang-buang waktu di sini, kamu harus kembali dan berkultivasi. Saya sendiri cukup untuk mengamati tim lain saat ini. Kamu harus menjaga kekuatan dan tetap dalam kondisi prima. Susansi melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Dia membuat kita untuk memenangkan pertandingan pertama sambil secara bersamaan menyembunyikan kekuatan sejati kita juga. Kita harus menjaga kerahasiaan ini untuk beberapa pertandingan lagi. Setelah Xiao Tao dan yang lainnya pulih, segalanya akan lebih mudah. Yu Hao memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia merasa ada yang salah dengan situasi saat ini. Rasanya seolah-olah Guru Wang Yan menyembunyikan sesuatu sejak saat itu. Indra keenamnya sebagai master roh tipe spiritual mengatakan kepadanya tentang ini. Setelah kembali ke hotel, Guru Wang Yan membuat mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Yu Hao dan Wang Dong pergi ke kamar. Saat memasuki ruangan, Yu Hao mengerutkan alisnya. Tiba-tiba sinar keemasan melintas di matanya. Dia memberi isyarat kepada Wang Dong untuk tetap diam, lalu membalikkan tubuhnya menghadap pintu kamar. Gelombang spiritual yang kuat menyebar di udara. Kemudian sinar keemasan itu dengan cepat menghilang dari mata Yu Hao. Seperti yang diharapkan, ada sesuatu yang salah. Yu Hao berkata pelan. Yu Hao, ada apa? Apa yang terjadi? Wang Dong penuh tanya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.